tidak boleh melakukan gerakan yang berat ya. Karena kan kita sedang dalam keadaan berpuasa ya, takutnya nanti dehidrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan hari ini ya, bertemu dengan saya. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan hari ini ada hal yang baru ya akan saya sampaikan. Ini terkait dengan bagaimana di musim pandemi ini ya, untuk menjaga kesehatan, menjaga aktivitas dan lain sebagainya. Tentunya dengan pembatasan aktivitas kita di masyarakat, kita dianjurkan untuk berada di rumah. Ini menjadi salah satu PR kita ya, bagaimana menjaga kebugaran tubuh kita supaya kita bisa terjaga, supaya kita bisa memberikan kesehatan aktivitas di rumah, tapi kita bisa tetap sehat untuk menghindar dari COVID-19 ini ya, untuk menaikkan imun kita seperti itu. Namun pada kesempatan hari ini untuk menjawab itu saya hadirkan ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ada teman. Beliau adalah ahli ya di bidang keolahragaan, dan beliau juga aktif di bidang ini ya, event-event di provinsi gitu ya, yang berhubungan dengan keolahragaan, dan beliau pun ahli di bidang penjagaan tubuh, kebugaran tubuh. Kita akan sama-sama sapa. Ini adalah Pak Adi ya. Pak Adi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa. sehat. Ini Pak Adi, berdasarkan tadi yang kita ingin ketahui ya, mungkin teman-teman nanti di rumah, ini kita mengingat zaman masa pandemi ini, untuk menjaga imun tubuh kita ini apa yang harus kita lakukan menurut Pak Adi ini? Oke, baik Pak Jun. Ya, untuk menjaga imun kita tetap sehat dan kuat, sebenarnya ada beberapa faktor ya. Selain kita rajin olahraga, betul, yang jelas pola makan juga diatur. Pola makan. Yang ketiga adalah waktu istirahat ya. Jadi 3 poin penting ini harus kita pahami ya. Pertama, kita harus sering olahraga. Nah, sebenarnya kalau dalam masa pandemi ini dan keadaan lagi puasa, sebenarnya nggak perlu banyak gerak atau terlalu banyak gerakan yang berat lah ya. Ringan-ringan ini udah cukup. Itu kira-kira olahraga yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, olahraga seperti apa kira-kira? Banyak. Aktivitas Banyak. apa yang mungkin ringan ya? Contoh yang ringan, kita cukup bisa jalan ya. Jalan santai keliling rumah, atau misalnya rumahnya lagi di komplek, bisa jalan-jalan sekitar rumah. Oh, jalan-jalan ya? Ya, jalan-jalan aja, kan ada istilah 2000 langkah tiap hari. Oh, 2000 langkah ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin tambah lagi, bisa, kalau untuk laki-laki bisa ada gerakan push up. Oh, seperti itu ya. Gerakan push up biar dadanya kencang gitu kan. Itu untuk melakukan apa, jalan-jalan yang tadi ya, yang jalan-jalan seperti itu kan, itu kira-kira kalau di menit gitu, berapa menit ya kira-kira? Sebenarnya nggak usah lama-lama ya. Durasi ya. 5 menit aja udah cukup sebenarnya. Terus waktunya nih, bagusnya itu sore, pagi, atau seperti apa? Kalau untuk waktu sih lebih fleksibel ya, tergantung dari kita santainya hari apa gitu, atau jam berapa gitu ya. Kalau misalkan mau sore menjelang buka boleh. Gini ya, sebenarnya kalau waktu pas saat kita mau buka puasa, itu kan kita harus menjaga pola makan dulu nih. Kita jangan sampai kita makan atau minum yang manis-manis. Nah, untuk menghindari terjadi lonjakan insulin, diusahakan. Maksudnya yang manis-manis ini kan, kita kalau buka puasa enaknya yang manis-manis justru ya. Kayak sop itu, sebenarnya itu adalah satu yang salah ya. Kalau manisnya manis asli dari buah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau manisnya terbuat dari gula, betul, itu akan terjadi lonjakan insulin. Artinya kita kalau beli sup, buah dan lain sebagainya, kita nggak mengetahui ya itu manisnya dari mana ya, sumbernya. Lebih baik kalau mau buka itu manisnya itu benar-benar manis dari buah asli ya. Gitu. Jangan sampai dari sop buah. Sop buah itu kan ada campuran creamer, ada campuran gulanya juga. Nah, itu akan terjadi lonjakan insulin ya. Itu dampaknya seperti apa itu? Nah, dampaknya kalau terjadi lonjakan insulin itu akan menambah berat badan kita naik, terus gula darah juga kita naik gitu ya. Bukannya kalau kita nambah berat badan bagus ya bagi orang-orang yang apa sih, seperti saya nih yang kurang berat badan, atau seperti apa nih penjelasan spesifiknya? Iya, kalau untuk mungkin kalau untuk badan yang kurus sih berat badan nambah mungkin senang kali ya. Cuman kan nanti masalahnya kan gula darah. Oh iya. Gula darah dalam tubuh. Naik berat badan tapi bertumpuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Efeknya itu nanti akan bertumpuk ke dalam perut. Terjadi penambahan diameter ya. Oh, berarti ini bagus juga nih untuk rekomendasi untuk ibu-ibu ya, atau perempuan ya, biasanya tuh yang ingin diet dan seperti itu mungkin betul. Ya. Pokoknya gini, saat
buka puasa, usahakan kalau mau makannya atau minuman yang manis-manis, usahakan bener-bener manisnya itu asli dari buah, jangan sampai dari gula. Karena kalau misalkan dari gula itu akan terjadi kenaikan insulin yang drastis. Karena kenapa? Karena kan waktu dari pagi sampai sore kita kan tidak memasukkan apapun kan ke dalam tubuh juga. Betul. Nah, begitu kita masukkan gula, itu nanti akan ada terjadi lonjakan insulin. Oh. Nah, cara meredamnya itu, nah dengan cara memakan buah-buahan yang asli ya. Oh, kita langsung buah ya. Sebelum buka, usahakan kita ada exercise dulu. Itu seperti apa itu? Ya bisa kayak tadi jalan santai, misalkan 5 menit aja jalan santai. Oh, sebelum berbuka ya. Nah, gitu itu. kan. Jadi kayak ngabuburit seperti itu ya. Nah, gitu. Atau misalkan mau main badminton di depan rumah, gitu kan olahraga ringan. Atau misalkan mau ke pembentukan otot juga bisa, kayak seperti push up, sit up, squat jump gitu kan. Itu juga bisa ya. Terus, itu olahraga yang benar-benar ringan untuk di rumah ya, menjelang buka. Jadi jalan-jalan mungkin tadi bisa. Ya, intinya tidak boleh melakukan gerakan yang berat ya, karena kan kita sedang dalam keadaan berpuasa ya, takutnya nanti dehidrasi. Oh gitu. Untuk bagi teman-teman yang mungkin seperti Pak Adi ya, yang suka nge-gym gitu ya, itu bagaimana? Itu masih direkomendasikan ya? Kalau seandainya udah berbuka kan masukan energi sudah ada. Nah kira-kira kalau langsung nge-gym kayak gitu berdampak atau tidak? Nah, kalau untuk mau aktivitas berat seperti di tempat fitness, diusahakan itu harus 2 jam setelah kita memasukkan karbohidrat ya, setelah kita makan. Jadi nggak bisa langsung ya? Karena tenaga dibentuk setelah kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya. Betul. Jadi, nah itu perubahannya. Jadi jangan sampai baru makan udah langsung latihan berat gitu. Oh, jadi harus ada spare waktu. Harus ada spare waktu dulu, kurang lebih 1 jam sampai 2 jam lah ya. Oke, baik. Yang bagus itu 2 jam. Tadi kan ada buah-buahan. Kira-kira kalau boleh tahu ya, jadi buah-buahan yang bagus kira-kira menurut Pak Adi itu buah-buahan seperti apa ya? Kalau buah sih semuanya bagus, nggak ada pantangan. Apapun ya? Buahnya itu silakan hajar aja. Oh gitu ya. Jadi nggak. Tidak ada pantangan untuk buah. Yang penting ya? benar-benar buah pure ya. Nah, ini kita kan mengingat ya, mungkin teman-teman di rumah juga tahu bahwa kita harus mengkonsumsi 5 sehat 4 sehat 5 sempurna. Nah, mungkin dengan korelasi itu bagaimana menurut Pak Adi nih untuk berbuka atau bersahur? Sebenarnya gini ya, kalau untuk masalah berbuka atau untuk makan ya intinya ya, kita harus selalu ada namanya protein. Ya, ada banyak protein, ada serat dan ada karbohidrat. Itu perlu ya? Ya, itu penting sama sekali ya. Kita kalau misalkan untuk protein, kita bisa mengambil dari dada ayam, dari telur, dari daging, dari kambing juga bisa. Yang penting rendah lemak. Dadanya proteinnya rendah lemak. Oh, di potongan ayam itu yang ada protein itu cuma dada ya? Iya, dada kadar proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah. Oh, seperti itu. Dan itu juga tidak boleh digoreng. Karena minyaknya itu membuat kita cepat gemuk ya, atau lemaknya tinggi lemaknya gitu. Lantas untuk ininya bagaimana? Nah, diusahakan itu kan pokoknya selain digoreng bisa dikukus, bisa direbus, itu bisa dibakar gitu kan. Iya, betul. Seperti itu. Itu untuk proteinnya. Dan untuk selain protein hewani ada juga protein dari tahu, tempe seperti itu ya. Itu protein nabati ya? Iya, nabatinya. Bisa juga seperti itu, tapi itu juga sama. Kalau usahakan jangan digoreng ya. Gitu. Jadi menu-menu yang tadi Pak Adi sebutkan itu berarti harus tersaji di pas waktu buka ataupun sahur, begitu ya kira-kira? Harus. Jadi mungkin pesan terakhir tadi buat teman-teman di rumah seperti apa? Ya, kalau untuk pesan saya sebenarnya pertama jaga pola makan ya. Itu pola makan sangat penting sekali. Ingat 4 sehat 5 sempurna. Ya, usahakan makanan itu tidak ada yang digoreng. Usahakan tidak digoreng ya. Tidak digoreng pokoknya direbus, dikukus atau apapun itu. Yang penting tidak digoreng. Yang kedua, usahakan sehari harus bergerak ya, bergerak minimal 5 sampai 10 menit bergerak. Apapun itu gerakannya, yang penting kita bergerak atau berolahraga ringan ya. Nah, yang ketiga pola istirahat. Ya, yang paling karena penting bagaimanapun juga kita butuh waktu untuk istirahat. Karena kenapa? Karena dengan istirahat itu akan memulihkan seluruh stamina kita. Ya, jadi 3 hal penting. Ya. 3 hal penting ya, kita sama-sama ingat. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita dapat informasi ya, pemahaman dan pengetahuan yang mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita sama-sama, terutama di yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi ya, sebagai pakar, sebagai orang yang mengetahui, memahami. Mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat. Terima kasih Pak Adi sudah menjelaskan, dan mudah-mudahan kesempatan lain hari ya kita akan menjelaskan hal yang lain mungkin seputar tentang gym ya, nge-gym ini, karena beliau tuh
adalah salah satu pakarnya juga ya, nge-gym dan lain sebagainya. Mungkin setiap hari tidak absen ya untuk nge-gym ini, dan tersyukur. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik dengan nge-gym nanti bisa komen ya, atau menghubungi beliau untuk sama-sama memahami, mengetahui bagaimana tata cara mengolah tubuh supaya ideal ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Baik Pak Adi, terima kasih. Kita sama-sama tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.